bersorak bagi namamu. Segenap pujian kami Tuhan Yesus. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Kami bertepuk tangan memuji namamu Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Engkau kekuatan bagi kami, Tuhan. Engkau penghibur kami. Engkau bagian setiap kami, Tuhan Yesus. Kau pegang tanganku, beri kuatan damai. Tak sekalipun kau lepaskanku, Rohmu tuntun setiap langkahku. Tak pernah ku ragu,
Yesus, ku andalkan Engkau, Yesus. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati janji-Mu, Kau bahagia setiap kami. Ku angkat tanganku, berserah padamu. Ku aman kami aman dalam-Mu, Bapa-Mu. Kami aman dalam lengan sayap-Mu. Oh, Kau pegang tanganku, beri kuat dan damai. Tak sekalipun Kau lepaskanku, Roh-Mu tuntun setiap langkahku. Tak pernah ku ragu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku andalkan Engkau, Yesus.
sedang kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam Bapa kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kami tempat di mana kami bisa kembali beribadah. Tuhan, sementara kami ini mendengarkan firman-Mu, kau uratilah setiap kami Tuhan, di mana kami berada saat ini, berputus ini yang bekerja Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukan firman dalam kehidupan kami dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami fokus yang baik Tuhan, sehingga sebagai meninggalkan lain, yang bisa fokus, dan bisa melakukan itu actually, menurut mission kami, penonton Indonesia penerapan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ciao teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman? Tak terasa ya, kita sudah sampai di minggu kedua di bulan Mei ini. Nah, sebelum kakak memperkenalkan tema kita pada hari ini, kita refresh dulu sejenak. Minggu lalu ada Kak Jesli mengenai Holy Spirit, the gift that gives. Di mana Kak Jesli mengungkapkan bahwa tentang Roh Kudus, bagaimana peran Roh Kudus, dan juga siapa sebenarnya Roh Kudus itu. Oh ya, BTW salam kenal teman-teman semuanya. Namaku Aletea, biasa dipanggil Kak Tea. Nah, hari ini kita berbicara tentang when God gives you Holy Spirit. Mana tahu teman-teman lupa atau terus ingat ya, tema kita sepanjang bulan ini adalah Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Jadi teman-teman boleh perhatikan sepanjang bulan ini kita harus bicara tentang teks itu. Oke, langsung saja kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Teman-teman boleh buka Alkitabnya, kita akan bacakan untuk kita bersama. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan dia beritahukan. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman ada baca tidak kitab kalian masing-masing, di atas itu ada recall daripada ayat ini, yaitu Yesus menjanjikan seorang penghibur. Jadi dua dalam kalau itu lain. Kira-kira kalau misalnya kita dikasih penolong, sebenarnya sedikit pun. Ya tentunya kita senang ya teman-teman. Penolong itu akan membantu kita, akan menolong kita, dan bahkan di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. So teman-teman, kita sudah tak sendirian lagi, karena kita punya Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dan kenapa sih sebenarnya kita perlu Roh Kudus? Apa sih pentingnya peran Roh Kudus itu dalam hidup kita? Karena ini adalah keadaan kerja teman-teman. Nah, teman-teman bisa kerja lain. Mungkin ada yang berpikir bahwa akhir zaman itu adalah perang, ada bencana di mana-mana, atau kita pernah beriklat sama sekali kan? Oke, yuk kita sama-sama baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Tapi kita akan bacanya secara pelan-pelan ya teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 1 di Bapak akan bacakan. Ketahuilah pada hari-hari akhir akan datang masa yang sulit. Sampai situ dulu ya teman-teman. Masa yang sulit. Semua itu artinya sulit teman-teman. Kalau kamu mengerjakan soal matematika, dan mungkin soal bahasa Inggris di sekolah kamu, ujian, ada PR. Sulit itu seperti itu. Agak susah untuk dipecahkan masalah ini. Nah, kita baca kembali. Masa-masa yang suka itu gimana sih? Ayat 2, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menegakkan diri, galak, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti aman. Oke, kita stop sampai situ dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah keadaan akhir zaman. Ingatlah, kejahatan itu semakin kesini semakin banyak sekali terjadi. Mungkin hampir setiap hari kita bisa melihat berita-berita buruk yang ada di sekitar kita. Dan bisa saja tadi yang sudah kita baca itu orang-orang itu ada di sekitar kita. Atau mungkin itu bisa saja berlagi takut.
Mungkin kita termasuk juga orang-orang yang tidak yakin zaman ini. Nah, kita lanjut lagi baca di ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah, kan? Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sayangnya yang sangat menyedihkan adalah orang-orang yang tadi kita sudah baca, tidak mengasihi, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Itu bukanlah orang-orang tidak beribadah, namun mereka yang rajin beribadah. Kita teman-teman boleh evaluasi juga ya teman-teman. Udah berapa lama sih kita ibadah? Udah berapa lama sih kita tahu tentang firman Tuhan? Dan apa sih sebenarnya perubahan yang terjadi setelah kita mulai ibadah dan pembagusan? Karena di sini berbicara tentang kita tidak mempunyai tumbuhan penghari itu. Dan sini juga disebutkan bahwa jauhilah mereka. Nah, teman-teman, jangan sampai kita adalah orang yang dijauhi. Kita lanjut baca sampai ke ayat 7. Seperti antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagian nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat membawa kebenaran. Jadi kita bisa baca dari ayat 1-7 bahwa manusia-manusia seperti itu ada banyak seperti yang Tuhan. Dan bukan orang-orang yang tidak beribadah, tapi mereka malah orang yang beribadah. Namun tidak ada terjadi pembunuhan. Atau kalau seperti yang ayat 6 kita baca, yang ingin berupa orang lain, menggunakan kekuasaannya, begitu. Berat. Tapi teman-teman, Roh Kudus itu hadir bagi setiap kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Lanjut, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka ada beberapa hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa baca di Roma 8 ayat 13-14. Sama-sama kita buka kitab kita di Roma 8 ayat 13-14. Akan bacakan, sebab jika kamu hidup menurut kami, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh yang kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua di sini percaya kita sama-sama dalam Allah. Amin. Nah teman-teman, sini dikatakan bahwa kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Ini bukan mati secara langsung mati gitu ya teman-teman, bukan. Tapi kalau kita akan mati. Karena daging kita tuh lemah. Daging itu berbicara tentang tubuh kita, bukan daging yang kita makan dan nyukai. Tapi daging itu berbicara tentang kita sendiri. Karena kita tuh lemah, biasanya kita butuh Roh Kudus. Saat kamu dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kamu dapat melihat perubahan di kamu. Terjadi dari manusia lama ke manusia baru. Oke, kamu bisa lihat evaluasi secara keseluruhan. Ketika kamu sudah menerima terus apa yang terjadi di daging hal. Next, pertama itu tadi ada perubahan hidup. Kalau Roh Kudus ada di hidup kamu, maka akan terjadi perubahan hidup. Yang kedua, kita baca lagi di Roma 7 ayat 18-19. Kalau 7 ayat 18-19, sebab aku tahu bahwa di dalamku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak yang ada di dalamku, tetapi kepada saya berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mungkin teman-teman, pertama kali mungkin baca ayat ini agak bingung ya. Terus gimana nih? Bukan apa yang aku kehendaki, itu yang baik yang aku perbuat, tapi malah yang jahat. Karena balik lagi seperti yang kakak sebutkan tadi, bahwa kita ini adalah daging teman-teman. Meskipun kita kadang pengen berbuat baik, mungkin kedagingan kita itu mau itu semua sehingga itu tidak terjadi. Misalnya gini, kamu sudah merencanakan, oh Tuhan besok besok aku akan bangun pagi, aku mau saat teduh, waktu membaca Alkitab, aku mau bernyanyi dan aku buat doa. Kamu kan rencanakan ini dalam hari. Oke, tadi rencanakan itu. Terus besok paginya, pagi pembuat, gitu kan. Dan ternyata, pertama kali melakukan itu dan kamu tidak terbiasa dengan itu. Ya, secara manusiawi kita ngantuk ya teman-teman. Kayaknya sebentar lagi lah, sebentar lagi lah. Nah, itulah yang namanya kedagingan kita sendiri. Kita pengen lihat yang baik, tapi untuk mengeksekusikannya itu susah. Makanya kita kurang kudus.
Saat Tulus ada, itu akan membantu kita kan. Ayo, bangun. Kemarin kan udah jadi semua. Saat terdekat, ayo bangun. Jangan waktu lagi, ayo. Lanjut dulu. Maka dari udah Tulus itu kan membantu kita teman-teman. So jangan takut, karena kalau usaha Tulus ada, ia akan membantu kita. Yang ketiga, kalau aku udah sadar di hidup kamu, maka kamu akan diberikan seperti yang baru. Ya, skill 35 sampai 27, kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan memberikan kepadamu hati yang keras. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap dalam pada peraturan dosaku langsung dan waktu. Amin. So teman-teman, ketika aku cari dalam kehidupan kita, bukan kita sendiri yang bertindak atas hidup kita, tapi Tulus yang akan bantu. Sehingga sebenarnya dalam kehidupan kita itu mesti digenapi karena adanya Roh Kudus kami yang kita. So teman-teman, kita sama-sama undang Roh Kudus untuk ada kehidupan kita, supaya kita juga memahami pertemuan Tuhan dan kita juga bisa menjadi saksi Kristus gimana kita berada. Oke, sekian sharing pada hari ini. Kira setelah hati kita berdoa. Bapak kami minta syukur Tuhan buat firman dan akan didapat Tuhan. Kami rindu supaya terus datang menjauh kami Tuhan. Roh Kudus menghadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terus beri menguasai kehidupan kami Tuhan. Menjadi penghibur kami, menjadi penolong kami Tuhan. Kami akan kita berbangkit yang lebih baik hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah berkemanfaat itu disatakan untuk kedua sehingga kami bisa setelkan bisa melihat oleh Tuhan khas. Kami juga berdoa Tuhan buat mengikat kami buat sekolah kami Tuhan buat ikutan kami kami berada Tuhan memberkati seorang anak dan kami Tuhan baik di kudus mereka serta jaga mereka Tuhan dan juga buat kedua orang itu kami dan juga orang-orang yang berbeda dengan kami. So, sama-sama dengan kami berkata, biarlah Engkau yang selalu hutang mendapatkan yang baik-baik dan kesehatan dan muslim ada pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin kami dari Muslim Church, kami berdoa buat Pak Ihar dan juga Pak Melvi Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-hamba ini bisa hamba lagi lagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan keluarga Tuhan. Dan biarlah mereka menghidupkan bahwa semakin ikut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Kudus Yerusalem. Tuhan mari belakangan apakah Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Tapi kita akan sudah berikutnya. Biarlah kami sudah hadas dari Yerusalem. Itu juga mengalir atas lingkungan kita, atas keluarga kita, atas diri kita pribadi dan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahwa setelah ini kami akan ada kegiatan kami akan bahkan beras pendidikan radian kira-kira yang kawan lain selalu ingat dan semua sama dan lain-lain. Terima kasih setelah kita selesai, mari kita akan berdoa kita tidak akan menjadi surga. Selama dari awal Bapa, sudah kasus itu yang Tuhan Yesus serta bersekutu kuasa daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita semua dari hari ini. Besok sampai selanjutnya, dari siap 3% ini sama-sama kita berdoa. Amin. Episode semuanya. God bless.